Assalamualaikum, ketemu lagi kita hehe. Clarissa, ending, part 10. Gimana kabarnya? Semoga selalu baik-baik saja dan dalam lindungan Allah SWT, amin. Udah tenang. Kizaila mengangguk menjawab pertanyaan Clarissa, istighfar dulu. Suruh Clarissa yang langsung diikuti oleh Kizaila untuk beristighfar. Setelah perkelahian tadi, Aiden dan Clarissa langsung membawa Kizaila ke taman belakang. Mereka bertiga hanya diam menunggu agar Kizaila tenang terlebih dahulu. Clarissa menyodorkan aqua ke arah Kizaila yang tadi sempat dibelinya sebentar. Kizaila mengambil aqua tersebut lalu meminumnya. Kizaila menghembuskan nafasnya lalu melihat keduanya yang juga tengah menatap ke arahnya. Gue minta maaf, gue cuma males lihat orang kaya gitu dan gue juga pengen kasih pelajaran sama dia. Kizaila mulai membuka suaranya. Aku tahu, tapi kamu gak perlu repot buat itu semua. Nanti juga dia bakalan dapat balesannya dari Yang Maha Kuasa. Jawab Clarissa yang diangguki oleh Kizaila. Maaf, kamu gak salah kok, kamu di sini mau bela aku cuma cara kamu aja yang terlalu berlebihan. Lain kali jangan kayak gitu lagi. Jelas Clarissa lagi yang membuat Kizaila lagi-lagi hanya mengangguk. Gue juga kalau ada di posisi lo pasti bakal ngelakuin hal yang sama kayak lo, emang orang kaya gitu tuh pantasnya mati. Mereka mengalihkan tatapan ke arah Aiden yang baru saja berucap. Gak ada yang tahu kehidupan seseorang, nanti juga kalau udah waktunya dia mati ya pasti bakalan mati. Clarissa kembali berucap membuat keduanya terdiam, lagian aku udah tahu caranya gimana bikin dia jera. Lanjutnya sambil tersenyum penuh arti. Aiden dan Kizaila langsung mendekat ke arah Clarissa untuk meminta penjelasan, dan Clarissa pun mulai menjelaskan semuanya sehingga Alex dapat dengan berani menyentuhnya karena hal itu. Serius? Tanya Aiden tak percaya yang diangguki Clarissa. Pengkhianat. Gumam Kizaila sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, gue tahu caranya gimana. Ucap Kizaila lagi, tersenyum miring memikirkan rencana yang tiba-tiba muncul di otaknya. Gimana? Tanya Clarissa dan Aiden kompak karena begitu penasaran. Kizaila melihat ke arah Clarissa. Lo punya nomor Nico? Kizaila balik bertanya yang diangguki Clarissa. Kemarin waktu di rumah sakit Nico memberikan nomor teleponnya pada Clarissa. Gue minta. Clarissa mengerutkan keningnya bingung, untuk apa Kizaila meminta nomor suaminya. Gue gak bakal rebut suami lo kali. Kizaila kembali berucap mengetahui isi pikiran sahabatnya itu, Clarissa hanya terkekeh lalu memberikan nomor telepon Nico pada Kizaila membuat gadis itu tersenyum puas. Kizaila mengalihkan tatapan ke arah Aiden sedangkan Aiden menaikkan sebelah alisnya bingung. Lo cari tahu nomor HP Alex. Suruh Kizaila membuat Aiden menatapnya penuh tanya. Buat apaan? Jangan bilang lo mau PDKT. Tanya Aiden memicingkan matanya. Gak usah ngawur, cari tahu aja gue mau main-main sama mereka berdua. Ucapan Kizaila barusan membuat Clarissa langsung menatapnya. Berarti sama Kak Nico juga dong. Tanya Clarissa membuat Kizaila hanya tersenyum. Ih kamu mau ngapain Kak Nico? Tanya Clarissa sedangkan Kizaila hanya diam tak menjawab. Kizaila bangkit dari duduknya lalu langsung pergi menuju kelas, namun sebelum pergi dia melihat ke arah Aiden. Jangan lupa, cari tahu nomor Alex dan kasih ke gue secepatnya. Ucapnya lalu meninggalkan Clarissa dan Aiden yang masih tidak mengerti. Udah selesai. Nico berdiri di depan pintu kamar Clarissa yang terbuka. Clarissa yang sedang berdiri di depan cermin itu mengalihkan tatapannya pada Nico lalu mengangguk. Ya udah ayo. Ajaknya yang kembali diangguki oleh Clarissa. Clarissa kembali melihat penampilannya di cermin dan setelah itu mengambil tote bag miliknya lalu berjalan keluar kamar untuk menyusul suaminya yang mungkin sudah berada di luar. Malam ini Clarissa dan Nico akan pergi ke rumah Reni dan Reza untuk berkunjung karena mengetahui jika Reni sedang sakit. Tidak lama keduanya tiba, mereka berdua turun dari mobil lalu masuk ke dalam rumah disambut oleh Reza. Clarissa dan Nico menyalimi punggung tangan Reza lalu setelah itu menyuruh keduanya untuk masuk. Bunda nggak apa-apa, kan? Nico memulai pembicaraan membuat Reza melihat ke arahnya. Bunda nggak apa-apa, cuma kecapean aja. Boleh aku lihat Bunda? Clarissa bertanya dan Reza mengangguk sambil tersenyum. Clarissa balas tersenyum lalu bangkit dari duduknya untuk berjalan menuju kamar sang mertua, sedangkan suami dan ayah mertuanya berada di ruang keluarga masih duduk dengan tenang. Ayah harap kamu bakalan benar-benar berubah. Reza memulai pembicaraan membuat Nico hanya mengangguk sebagai jawaban. Ada kalanya seseorang merasa capek dan Clarissa juga pasti bakalan ngerasa hal itu kalau kamu tetap gak berubah juga. Aku janji bakalan berubah. Reza tersenyum mendengarnya. Bagaimana dengan pacar kamu?
Apa kamu masih berhubungan dengan dia? Nico diam mendengar pertanyaan ayahnya lagi. Aku cinta sama Irene. Jawab Nico jujur, memang Nico sudah sangat mencintai Irene dari dulu. Reza menghela nafas berat, kamu tidak bisa egois yang ingin memiliki dua perempuan. Jika kamu pilih Irene maka lepaskan Clarissa dan begitu pun sebaliknya. Reza berucap dengan lembut agar putranya itu mengerti, hati perempuan itu lemah. Apalagi jika sudah kecewa sangat susah untuk memperbaiki semuanya, mulut mengucapkan kata memaafkan tapi tidak dengan hati yang tetap masih merasa kecewa. Reza bangkit dari duduknya, pikirkan baik-baik jangan salah ambil keputusan. Pesan Reza lalu pergi menuju kamarnya menyusul Clarissa. Nico terdiam memikirkan ucapan ayahnya, dia merasa bingung karena dia mencintai Irene dan tidak mau melepasnya begitu saja, tapi di sisi lain juga dia tidak mau melepas Clarissa karena dia sudah mulai sayang pada Clarissa. Bolehkah jika dirinya egois dengan memiliki dua wanita? Benda pipi di saku celananya bergetar menandakan ada pesan masuk. Nico mengerutkan keningnya saat nomor tidak dikenal tertera di layar ponselnya yang menyala. Nico pun menekan nomor tersebut untuk melihat apa yang dikirimkan orang asing itu. Seketika Nico terdiam, jantungnya berdetak 2 kali lebih cepat saat melihat orang asing itu mengirimkan foto padanya. Di mana foto itu menunjukkan Irene dengan lelaki lain sambil berpegangan tangan, Nico menggelengkan kepalanya tidak percaya dengan yang dia lihat. Bersambung, hayo kira-kira itu beneran Irene bukan ya? Gak mungkin Irene kayak gini, pasti editan. Nico terus saja meyakinkan dirinya dan berusaha untuk tidak terpengaruh dengan foto yang dikirimkan oleh orang asing itu, walaupun hatinya was-was memikirkan bagaimana jika itu memang benar Irene dan selingkuhannya. Namun Nico kembali menggelengkan kepalanya, Irene tidak mungkin berkhianat karena dia tahu jika Irene juga mencintainya. Nico bangkit dari duduknya dan berjalan menuju kamar sang bunda untuk melihat kondisi bundanya. Dia terdiam di depan pintu melihat keakraban Clarissa dan kedua orang tuanya. Gimana, Nico nggak macem-macem lagi, kan sama kamu? Nico yang mendengar pertanyaan Reni hanya diam di luar menguping pembicaraan mereka yang berada di dalam. Nggak kok, Kak Nico udah berubah nggak kayak dulu lagi. Clarissa menjawabnya dengan tersenyum. Kenapa kamu bisa cinta sama Nico sih, sedangkan Nico memperlakukan kamu kayak pembantu? Reza ikut bertanya. Nico masih diam melihat dan mendengar sang istri yang sedang diwawancarai oleh kedua orang tuanya. Dia ingin mendengar semua jawaban yang akan keluar dari mulut Clarissa. Cinta datang karena terbiasa, kan? Ya mungkin karena aku terbiasa sama sikap Kak Nico, walaupun kayak gitu. Kalau kamu cinta sama Nico, apa kamu cemburu lihat Nico sama Irene? Dan apa kamu nggak ngelarang Nico masih dekat sama Irene? Cemburu? Aku nggak tahu tapi aku sakit hati. Clarissa menjawab dengan jujur sambil tersenyum, dan soal ngelarang. Aku gak punya hak buat itu, Kak Nico masih butuh kebebasan begitupun dengan aku. Apalagi di umur kita yang sekarang itu kita pasti pengen banyak main dan sebagainya. Nico terdiam mendengar ucapan Clarissa, jadi selama ini Clarissa sakit hati melihat dirinya dengan Irene. Reza dan Reni saling tatap lalu setelahnya mengalihkan tatapan ke arah pintu yang baru saja dibuka menampilkan Nico yang sekarang berjalan mendekai pada mereka semua. Nico mendudukan dirinya di samping Clarissa membuat Clarissa hanya tersenyum. Gimana keadaan bunda? Nico bertanya dengan khawatir. Udah gak apa-apa kok, jawab Reni yang membuat Nico menghela nafas lega. Malam ini kalian nginep, kan? Clarissa melihat ke arah Nico menunggu lelaki itu yang menjawabnya. Nggak bisa bun, besok, kan sekolah terus juga Risa gak bawa baju sekolah buat besok. Nico menjawab sedangkan Reni mendengus kesal. Bunda gak mau tahu, kalian harus nginep malam ini. Masa satu malam aja gak bisa? Reni tetap keke agar anak dan menantunya itu menginap di rumahnya. Risa sayang, kamu mau, kan nginep di sini? Clarissa menggaruk tengkuknya yang tak gatal, dia bingung harus menjawab apa. Aku terserah sama Kak Nico aja bun, kalau Kak Nico mau aku ikut. Kenapa nurut banget sih sama Nico? Tanya Reni kesal. Clarissa tersenyum tidak enak. Surga di telapak kaki suami bun. Dengar tuh. Reza berucap menyetujui ucapan Clarissa barusan. Bunda cuma mau kalian nginep semalam doang di sini, lagian nggak tiap hari juga, kan? Tanya Reni yang sudah kesal, ya sudah terserah, sana pulang. Clarissa merasa tidak enak apalagi mendengar ucapan Reni yang seperti mengusir mereka. Clarissa melihat ke arah Nico lalu menarik baju lelaki itu pelan, kita nginep aja ya, aku gak enak sama bunda. Tapi, kan garis bawah. Nggak apa-apa,
Yang penting Bunda nggak ngambek. Nico akhirnya mengangguk walaupun dengan terpaksa membuat Reni tersenyum senang. Clarissa mengerjapkan matanya beberapa kali setelah itu dia membuka matanya dengan sempurna. Setelah tersadar Clarissa terkejut saat tahu posisinya sekarang di mana Nico tengah memeluknya yang berarti semalam keduanya tidur satu ranjang. Jantung Clarissa langsung berpacu dengan cepat, dia mendongakkan sedikit wajahnya untuk melihat wajah Nico. Clarissa tersenyum, mengusap wajah Nico yang masih tertidur pulas, setelah itu berusaha melepaskan lilitan tangan Nico di pinggangnya dengan perlahan. Setelah terlepas Clarissa langsung bangkit dari tidurnya lalu pergi ke kamar mandi untuk mengambil wudhu karena ingin menunaikan ibadah salat subuh. Semuanya telah selesai dan Clarissa segera keluar dari kamar, seperti biasa untuk membantu sang bibi menyelesaikan pekerjaannya karena tidak bisa tidur lagi setelah salat subuh, bukan tidak bisa sih cuma tidak biasa saja. Assalamualaikum Bi. Sapa Clarissa yang melihat Bi Minah tengah berkutat dengan masakannya. Bi Minah berbalik melihat ke arah Clarissa. Waalaikumsalam, jawab Bi Minah sambil tersenyum. Kebiasaan pasti mau bantu Bibi ya. Tebak Bi Minah membuat Clarissa hanya terkekeh lalu mengangguk. Duh non mah suka bikin Bibi enak. Clarissa kembali terkekeh mendengar ucapan Bi Minah. Udah gak usah bantu Bibi, gak enak sama Tuan, Nyonya sama dan Nico juga. Kenapa gak enak? Kan ini kemauan Risa, lagian Bibi juga gak nyuruh Risa. Tapi, kan sama aja. Udah sini Risa bantuin aja. Bi Minah tersenyum lalu mengangguk, Bi Minah tidak bisa berhenti memuji Clarissa yang sangat cantik dan baik hati, pasti kedua orang tua Clarissa sangat bangga memiliki anak seperti Clarissa. Di sisi lain, Nico terbangun dari tidurnya dan terkejut saat tidak menemukan keberadaan Clarissa. Bukannya semalam dia tidur bersama Clarissa dan kenapa sekarang Clarissa tidak ada? Nico segera berdiri lalu keluar kamar untuk mencari keberadaan Clarissa tanpa membasuh wajahnya terlebih dahulu. Bi, lihat Risa. Nico bertanya saat melihat Bi Minah yang tengah menata sarapan. Ya ampun Aden, kenapa nggak pakai baju? Tanya Bi Minah menggelengkan kepalanya. Walaupun sudah tahu kebiasaan anak majikannya itu tetap saja Bi Minah terkejut jika melihat Nico bertelanjang dada keluar kamar. Nico menggaruk tengkuknya salah tingkah dan mengabaikan ucapan Bi Minah barusan. Lihat Risa gak Bi? Tanya Nico lagi. Nyari non Risa toh sampai lupa pakai baju. Bi Minah tersenyum, itu non Risa. Lanjutnya saat melihat Clarissa yang berjalan menuju ke arah mereka dengan membawa air minum. Clarissa terkejut saat melihat suaminya yang tidak memakai kaos dan hanya memakai celana selutut saja. Astagfirullah Kak, kenapa gak pakai baju? Tanya Clarissa sedangkan Nico hanya menggaruk tengkuknya, belum cuci muka, belum mandi juga. Tanya Clarissa lagi membuat Nico hanya menampilkan gigi putihnya. Pengen dimandiin non. Celetuk Bi Minah yang membuat Clarissa terbelalak karena tidak percaya dengan ucapan Bi Minah barusan. Nah bener kata Bibi, pengen dong sekali-kali dimandiin. Ucap Nico sambil mengedipkan sebelah matanya. Bersambung.